Nah, itu cara Allah mengangkat derajatnya. Kitab-kitab yang dulu kata orang rumit, tidak ada kitab yang rumit. Hanya si pembaca tidak tahu cara membacanya. Ya, tidak ada zikir yang berat, yang ada hanya salik si murid tidak mau duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengisi kolbunya dengan nama Allah, mengisi sir jiwanya, batinnya dengan mengenal Allah, pasti dapat mengenali ruhaniyah imam yang kita ziarahi. Maka alhamdulillah, percaya atau tidak Bapak Ibu, mimpi ataupun sadar, para peziarah sebagian besar diberikan rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ilmu rasa, yang tidak dapat rasa tidak tahu. Ya. Kalau minum madu bedanya nyogulo, baca membedakannya dipandang-pandang atau dicicipi. Ya, betul. Ya, Nak. Jadi kalau ingin merasakan manisnya zikrullah, harus dicicip, harus dimulai. Itu tidak dilakukan banyak orang. Dia hanya berkomentar, oh bagus, tapi belum mencicipinya. Nah, oleh karena itu, Nabi SAW, beliau dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah dalam hadis Bukhari, Nabi yazkurullaha fi kulli ahyani. Nabi SAW selalu ingat Allah setiap detik, setiap saat, setiap nafas. Nah, itu disebut zikir nafas, atau zikir hin, atau zikir kulliyah. Bayi utang. Ya. Jadi sholat itu beban, hutang. Hutang itu beban nggak? Maka Bapak Ibu menganggap sholat itu hutang, jadi beban. Jadi, makanya beragama itu jadi bikin orang banyak pikiran. Sebelum kita masuk ke kajian, kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk pendiri surah ini, Angku Nun atau Syekh Muhammad Nuruddin, murid-muridnya, guru-gurunya, dan orang yang berwakaf untuk surah ini. Al-Fatihah. Rabbi khalaq, atau apa satu lagi? Nah, itu tuh bagus tuh. Terserah tuh yang mana tuh. Jadi kami akan mengurai salawat yang dibaca. Nah, salawat itu berisikan kisah daripada Isra dan Mi'raj, ya. Nggak usah pakai ini apa, rebana. Tafadhal. Bismillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤيتي حناني وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤيتي حناني كما البدر في داجي من الليل قد سارى وجبريل مع ميكال معه يسيراني ومدحل في البيت المقدس جميعات له الرسل والأملاك مع كل روحاني
وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني إلى أن دنا من قاب قوسين إذ دنا وشاهدت ذا الله رؤيتي أعياني وصدقه الصديق في صبح يومه وكبر من أهوي بفتيان شيطاني وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني. Lain ngerti Bapak Ibu? Ada dibaca itu. Oke, coba dibaca depannya. وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني. Dan mengisrakanlah, memperjalankanlah Tuhanku. Siapa yang diperjalankan? Kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diperjalankan? Dari Hijr Ismail. Yang sudah umroh, sudah haji, pasti terbayang mana Hijr Ismail. Dulu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur-tidur di situ. Ya, lagi tidur-tidur dibangunkan oleh Sayyidina Jibril. Ya. Lalu itu ini syair pendek, nanti siapin yang Rabbi khalaq ya. Baik. Di situ langsung disebutkan liru'yatil hannani, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang unik Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW, kita nggak usah debat lagi dalam akidah Ahlussunnah. Mayoritas ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu dengan tubuh dan ruh. Oke. Ketika Sayyidina Muhammad SAW diterbangkan, ternyata sudah ada satu kendaraan super canggih yang tercipta dari cahaya bernama buraq. Tapi buraq tidak dibayangkan seperti pesawat. Diilustrasikan seperti kendaraan, tapi bisa terbang. Sejauh mata memandang, maka secepat itu dia berpindah. Ketika Sayyidina Nabi SAW naik, ini ada yang unik. Ini makhluk, ternyata buraq itu makhluk bernyawa. Kendaraan ini pernah dikendarai oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan hampir semua Nabi. Berarti semua Nabi pernah Isra. Semua Nabi pernah Isra. Tapi yang sempurna Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu si buraq, ketika Nabi hendak mau naik, si buraq gak kenal. Maka dia ogah, ya, dia kayak semacam menghindar. Lalu berkalamlah Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya buraq, atadri manhu? Ya. Wahai buraq, kamu tahukah siapa yang hendak mengendaraimu? Ya, syukran. Makasih Pak Tabah. Semoga antum tambah tabah. Ini pakar nuklir nih Pak, tersesat di ribatnya. Ini nggak ada nuklirnya kan? Aman ya. Si buraq ditegur dan dia mengatakan nggak tahu. Jadi ternyata buraq ini kalau tidak dihajari oleh Sayyidina Jibril dia tidak tahu. Maka berkalamlah Sayyidina Jibril, ya buraq, tidak ada yang mengendaraimu sebelum ini akmal wa akram minhu.
yang lebih sempurna dan lebih mulia daripadanya, barulah buruk berkeringat dan menggigil. Jadi buruk ini bernyawa. Dia makhluk cahaya, tapi cahaya itu diberikan jasad oleh Allah SWT. Namun tidak ada akal insaninya. Dia akalnya akal cahaya itu. Jadi dia tidak kenal siapa yang mengendarainya. Makanya si buruk cuek. Ketika dia kenal ternyata yang mengendarainya makhluk paling mulia, Nabi yang paling dicinta. Kemudian si buruk ini berkeringat. Dia menggigil, grogi. Kalau kita baru mengendarai motor, kita yang grogi Bapak Ibu. Kalau ini, buruknya yang menggigil. Terbanglah si buruk. Pertama sampai, turunlah di suatu kampung. Dulu kampungnya bernama Yathrib. Lalu Sayyidina Jibril mengatakan, "Hei Muhammad, ini kampung nanti engkau akan pindah kepadanya." Jadi Nabi Muhammad SAW sudah dikabari mengenai negeri Yathrib, tempat hijrah yang sekarang disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Kata Sayyidina Jibril, ini negeri yang bagus, bahasa Arabnya Thayyibah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu keliling-keliling di Madinah, ada satu kampus namanya Universitas Thayyibah. Makanya nama-nama hotel Funduk Thayyibah, Funduk Thayyibah, Hotel Thayyibah. Thayyibah itu nama dari Madinah. Nah, Payakumbuh itu namanya Cie, Payakumbuh aja. Enggak ada Payakumbuh Darul apa? Darul Makmur, Darussalam gitu enggak ada ya. Darul Rahman. Semoga nanti ada sebutan begitu. Ya, kok Kabupaten 50 kota dar apa gitu. Nah, nanti kalau mau konsultasi bahasanya bisa ke Buya-Buya di Ribat nanti bahasa Arabnya ya. Semoga next pemimpin berikut bukan mengarabisasi kampung kita, tapi mengikuti semangat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikabari, "Hai Muhammad, ini kampung akan engkau tempati." Apa maksud kami mengisahkan ini Bapak Ibu? Baginda Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, beliau ternyata menguji sahabat, disuruhlah hijrah ke Ethiopia. Padahal seharusnya hijrahnya kemana? Ke Madinah. Disuruh hijrah dulu. Kamu ke sana dulu. Disuruh hijrah ke tempat-tempat yang lain. Bahkan beliau sendiri mencoba hijrah ke Taif. Jadi jangankan dicemeeh orang. Jadi kalau negeri Minangkabau itu kece orang, negeri kato-kato. Banyak kato, banyak kece, banyak cemeeh. Itu bagus tuh Bapak Ibu ya. Bagus bagi orang yang paham bahwa kata-kata itu jangan jadi racun, tapi menjadi penyemangat. Ya. Maka orang yang paling banyak khidmat di satu kampung pasti paling banyak dibicarakan, paling banyak dicemeeh. Itu pasti. Pasti Pak Lurah aku paling banyak dicemeeh orang. Yo. Lah orang rumah ke Siko, berkhidmat di Siko, banyak lurah mengecen. Bahkan ayahanda Pak Mahar Nizul pasti banyak juga mengecennya. Ya. Bahkan mungkin orang-orang dakenya, bahkan mungkin tetangganya, bisa jadi. Ya. Tapi apakah itu menghalangi orang berkarya? Tidak. Nabi Muhammad SAW disebut orang Bapak Ibu lengkap. Leado orang di Minang disebut modeliko, sehingga patah hati untuk berkarya. Nabi Muhammad dituduh dolal, sesat. Itu masih standar. Nabi Muhammad kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, disebut sahirun, penyihir. Sebelumnya disebut mashur, disihir, dihipnotis. Habis itu disebut apa lagi? Majnun, gila. Lengkap. Nabi SAW kadang-kadang datang itu Jibril, beliau berkeringat. Apa kata orang? Orang sakit jiwa. Nah, mursyid kita ini pasti pernah dituduh gilo deh orang. Buya Rizko dulu, kece orang kampung. Buya itu sakit darinya. Baru itu. Kalau duduk di kuburannya bibirnya gara-gara surang. Itu ya orang di kuburan mengapa Bapak Ibu?
Orang membaca Al-Fatihah, zikir, bukan mengecek-ngecek surang. Ya. Aneh. Sayyidina Muhammad SAW pernah dituduh dengan semua itu. Maka siapapun mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad SAW pasti dan akan mendapatkan gelar-gelar itu. Kami tanya cek, kalau ada orang menuduh seseorang sesat, apakah orang itu sesat? Dulu kami Bilal di surau. Aku cek kawan-kawan dulu. Ang tu gilo, ndak Bilal tapi gila. Mengecek lo cele. Kalau 40 orang kampung mengecek engkau gilo, engkau pasti gilo. Kini orang gilo tu, alhamdulillah lepas sekolah. Ya. Kini orang gilo dah jadi dokter, Pak. Ya. Dan menuduh gilo tu entah jadi ala kini dah tahu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita sesuatu, jangan berubah. Karena kata-kata orang itu bukan sesuatu yang bisa mengubah gitu. Ketika kami dikomentari orang sesat segala macam, kecek seorang ulama besar, justru saya khawatir jika engkau tidak disesatkan dan dituduh orang. Apa sebab? Kalau engkau tidak dituduh orang seperti itu, berarti engkau tidak mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad SAW dan pengalaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Buya-buya mursyid kita kok pasti banyak kecek durang lo. Ya, pasti banyak. Ya. Nabi Muhammad kemudian lanjut perjalanan. Habis dari Madinah, beliau kemudian terbang sampailah di satu negeri di Sinai. Sinai itu kini dikuasai oleh Mesir. Itu daerah konflik dulu, jadi sempat perang bolak-balik Mesir dengan Lebanon, ada di situ Yordan. Ya. Di Sinai, Nabi turun sejenak dan melihat ada satu kuburan, ada orang tua di situ sedang sholat. Apa kata beliau? Zaka Musa yusalli fi qabri. Itu Nabi Musa, walaupun dia sudah masuk alam kubur, dia masih sholat. Bapak Ibu, kira-kira sembahyang apa Nabi Musa dalam kubur? Lihat ada kewajiban sembahyang dalam kubur? Ada enggak? Adakah kewajiban sholat di kubur? Berarti itu sholat apa? Kalau kini sholat 5 waktu, apa kecekawan? Bayi hutang. Ya. Jadi sholat itu beban, hutang. Hutang itu beban enggak? Maka Bapak Ibu menganggap sholat itu hutang, jadi beban. Jadi, makanya beragama itu jadi bikin orang banyak pikiran. Karena dia menganggap beragama itu hutang. Tapi kok Nabi Musa sudah masuk alam kubur masih sholat? Apakah Nabi Musa punya hutang sholat? Oleh karena itu sholat di alam ini, di alam kita kini koha, disebut sholat taklifi, sholat yang masih dianggap beban. Sedangkan sholat Nabi Musa disebut sholat ta'rifi, sholat ma'rifat. Jadi para arwah yang suci, mereka masih beribadah di alam kubur, bukan cari pahala, bukan bayar hutang, bukan mencari ketenangan. Tapi mereka masih sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah seorang daripada ayah kawan kami. Apa kata beliau? Ya Allah, jika engkau matikan aku, jadikan aku orang yang sholat di dalam kuburnya. Meninggallah beliau, terlihat oleh seseorang, dia sholat di alam kuburnya. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Pendek cerita, itu beliau mampir singgah di beberapa tempat. Akhirnya sampailah di Al-Quds. Yang sedang konflik hari ini itu namanya Gaza. Masjidil Haram bukan di situ, Masjidil Aqsa bukan di situ. Masjidil Aqsa di tepi barat. Ya, tapi Gaza itu bagian dari Palestina. Ya, ini yang kadang rancu oleh sebagian sahabat kita, dikira
Al-Masjid Al-Aqsa di Gaza, bukan. Di mana? Di tepi barat, ya. Sampailah di situ beliau memarkir itu buruk. Para buruk tidak diparkir pun, tidak terbang kemanapun. Masuk ke dalam masjid, ternyata sudah berkumpul. Ruh yang tadinya sholat di kuburan sudah pindah ke situ. Sayyidina Musa, Sayyidina Adam, semua nabi-nabi. Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi berapa? 25. Sekete leh. 124.000 nabi. 124.000 nabi. Itu hadir semuanya. Ternyata dulu semua nabi berdoa, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya Bapak Ibu, itu ruhnya yang ikut, yang sholat bersama Nabi, atau ruhnya diberi jasad? Apa hanya ruh? Hanya ruh. Inilah dalil, ini dalil bahwa ada orang atau boleh diyakini yang imam bertubuh berjasad, yang jadi makmum hanya ruh dan sudah meninggal. Itu dalilnya. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadisnya disepakati oleh para ulama bahwa ada orang mengimami yang sudah meninggal, yaitu hanya ruhnya. Karena mereka tidak meninggal, mereka hanya meninggalkan jasad, tapi kemudian punya ruh sendiri. Jadi kalau ada orang sholat, mimpin sholat, akan ada selalu ruh yang mengikutinya sholat. Ya. Jika yang imam ini seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bah kira-kira sesat nggak tuh? Pemahaman gitu sesat nggak? Itu dalilnya jelas. Nabi Muhammad jadi imam, makmumnya arwah. Jadi beliau mengimami para arwah. Bayangkan. Kira-kira itu salat apa Bapak Ibu? Oleh guru-guru kami disebut itulah salat pengabsahan para nabi sah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, itu cerita pendek, hasilnya panjang tentang Isra. Itulah ayat yang dibaca oleh uni kita tadi, Haja Afrisah, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Coba perhatikan di situ ada kata kunci laila. Apa arti laila? Malam. Itu sebabnya kebanyakan rohani orang itu naik di malam hari. Tapi tidak mesti. Ya. Kebanyakan rohani seseorang naik kapan? Kenapa malam? Malam itu badan ingin beristirahat. Tapi si hamba dia malah duduk berzikir. Melawan rasa ngantuk lelah dengan ingin berzikir. Di saat itulah Bapak Ibu, ini disepakati oleh ahli gelombang otak. Ya. Seseorang dapatkah tidur jika pikirannya banyak? Tidak. Kapan seseorang tidur? Apabila pikirannya tenang. Inilah masalahnya. Jadi banyaklah laporan kepada kami, tidak bisa tidur, akhirnya setel kajian kami. Kece orang tuh suara buya menghantarkan kami ke alam tidur. Lihat dona nolok malam kini nak. Berarti kalam itu berhasil. Aduh, latih buya nak. Apakah kami sedih begitu? Enggak, justru kami senang. Kenapa? Berarti vibrasi suara yang Allah berikan bisa tersambung kepada kolbu dan pikiran, sehingga menenangkan orang yang mendengarkannya. Alhamdulillahirabbil. Jadi ada seorang psikolog dari Bandung, Bapak Ibu, berkalam kepada kami. Pak dokter suka ngajar? Ya.
Nah, kalau ada mahasiswa tidur, jangan dimarahi. Loh, kok gitu? Beliau dokter juga. Kok gitu Pak Dokter? Karena seseorang yang tertidur lagi duduk, mata dia tertutup, tapi telinganya tetap mendengar. Maka yang dikalamkan si Pak dosen masuk ke dalam telinganya. Nah, semenjak saat itulah kami tidak pernah lagi membangunkan santri yang tidur, mahasiswa yang tertidur. Tapi kita selalu mengeluarkan mahasiswa yang main handphone. Walaupun itu sudah kiai. Ente keluar. Nah, keluar dia. Ya, kalau main handphone terganggu, tapi kalau ketiduran kita biarin. Ya. Dan betul, ketika ditanya itu orang tidur, dia bisa jawab. Yang penting tertidurnya sedang duduk, bukan? Nah, begitu. Baik. Kalau bapak ibu tidur, suami istri tidur, atau kawan saudara tidur, apakah yang di samping melihat mimpi kawannya? Ini malam, dari berapa malam ini? Yang nginap di sini berapa orang Bia? Ada 30, 40, 50? Itu yang tidur bisa ngelihat mimpi samping nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi yang sedang bermimpi, dia merasakan mimpinya nyata atau tidak? Nyata. Maka alam mimpi itu nyata bagi yang mengalami, tapi tidak nyata bagi yang tidak mengalami. Jadi pengalaman zikir itu nyata bagi yang merasakan, tapi tidak nyata bagi orang yang tidak merasakan. Ini biar gampang. Kalau sedang main handphone, pernahkah lagi main handphone disapa orang tapi tidak jawab? Pernah? Ya. Pernah. Kok nggak jawab? Tidak terdengar karena sedang asik dengan alam handphone. Nah, dulu guru kita Syekh Muhammad Nur Angkunun, kami bertanya, anak kete umur 9 tahun bertanya. Masih kelas 4 SD. Tua, kami panggil Tua. Tua, kalau zikir itu Tua. Apa jawaban beliau? Kalau ang sedang berzikir, diimbau di orang tak terdongadang. Saya paham. Paham gak yang dari Malaysia Brunei, paham tak? Jika engkau berzikir, lalu ada orang manggil, nah ini kan anak-anak, diajak main, ri, main wak ya. Kalau di Jakarta gimana? Ri, main yuk, gitu. Faiz, main yuk, gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Dan si pezikir tidak mendengarnya. Dia asik menyebut nama Allah. Itu baru zikir, kata beliau. Untuk akal anak kecil masuk. Untuk akal anak kecil masuk. Jadi beliau tidak memberikan teori aneh-aneh. Syekh Muhammad Nuruddin, guru beliau, guru Buya Kasril. Ya. Buya Kasril kok nama populernya Ikeh, Bapak Ibu. Di Malu Tibonya itu Pak. Sarancak tuh Kasril jadi Ikeh. Dan muskil Bapak Ibu, itu Engku Ayah Sultani, Engku Ayah, itu orang Malin baca kitab, pendiri sekolah tarbiyah. Mewariskan ilmunya kepada Syekh Muhammad Nur atau Engku Nun tidak mampu baca kitab. Itu ujian bagi kami yang diberi izin oleh Allah untuk bisa baca kitab. Ya, mungkin kitab nanti tulis dicetak itu tidak bisa hanya membaca. Tapi kitab dalam kolbu insya Allah beliau dapat membaca. Dan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, ini pengalaman kami ke pendiri surau. Jadi setiap mau pulang, ba'da Isya, setelah Isya kami berkalam. Tuh, tolong bangunkan sebelum subuh. Dulu tidak ada alarm, tidak ada telepon. Tolong bangunkan sebelum subuh. Betul. Jadi beliau tidak tahu dengan cara apa, datang ke alam tidur kita, jago. Bangun. Dan itu terjadi hampir selama setahun.
Masih banyak Bapak Ibu pengalaman dengan beliau. Jadi kami kalau diceritakan orang keramat-keramat sebelum balik sudah sering mengalami itu. Maka hari ini nggak senang dengan cerita kesaktian. Cerita-cerita kesaktian udah nggak minat. Kenapa? Sering menyaksikan, mengalami, melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan dengan diri dan tubuh nyawa sendiri. Belum lagi rahasia Bismillah, rahasia La ilaha illallah. Itu kontan, cash di hadapan beliau, di samping beliau merasakan itu. Ya. Karena itu pengalaman sifatnya batin, private, tidak mungkin kami ceritakan secara terbuka. Ya. Tapi beliau menceritakan satu hal Bapak Ibu yang boleh kita ceritakan. Kok kita mengirimkan Al-Fatihah kepada orang, baik yang hidup ataupun yang mati. Ini beliau ceritakan secara terbuka, maka kami ceritakan ulang. Jadi beliau berkalam dulu di saat kami masih remaja, berguru kepada angku ayah, beliau surau suluknya di Talang, maka untuk ke situ dan belum ada jalan. Jalannya lewat pematang sawah melalui kuburan. Kuburan itu Bapak Ibu, kuburannya kebetulan nggak ada gerbangnya. Ketika beliau masuk, nah ini ahli-ahli kekasih-kekasih Allah itu, Allah izinkan rohaninya membaca alam lain. Kenapa? Karena zahir dirinya dia batinkan, maka dia diizinkan melihat alam yang batin menjadi zahir. Akhirnya masuk ke pemakaman itu, jadi orang dulu nggak takut dengan kuburan. Beliau mendengar seorang sosok malaikat, kata beliau kepada kami, berkalam, "Hei Muhammad Nur, bacakan Fatihah untuk orang yang engkau lewati kuburannya." Maka beliau baca, Pak. Ini pengalaman nanti dikonfirmasi ke kitab Imam Ibnu Qayyim, ada kitab Ar-Ruh, persis sama terjadi. Jadi ada contohnya. Jalanlah beliau, lalu yang berkalam tadi, bacalah Fatihah, berkata lagi, Muhammad Nur, dengarlah yang di dalam kubur sedang mendapatkan kiriman makanan dan mereka sedang makan. Kira-kira kalau kita sedang makan bunyinya kece orang lama cepak-cepak. Jadi bunyi mulut. Lalu sebelum keluar, beliau pun membacakan sekali lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Beliau tidak diizinkan Allah baca kitab yang kami baca. Nama kitabnya Ar-Ruh, Hadil Arwah. Tapi beliau membaca kitab alam semesta, langsung mengalaminya. Kira-kira Bapak Ibu lebih kuat, lebih percaya yang di kitab. Jadi di kitab dikatakan kalau orang baca Fatihah untuk orang yang sudah mati, sampai. Itu di kitab. Sedangkan Syekh Muhammad Nuruddin tidak mampu baca kitab, tapi beliau menyaksikan sendiri dengan rohaninya. Secara ujian nih, diuji manakah yang lebih kuat? Yang di kitab atau yang orang yang mengalami? Dapat berita dari kitab yang ditulis 7 abad lalu atau dari orang yang mengalami sendiri? Nah, itulah kami dari kecil dibiasakan oleh beliau. Ya. Jadi beliau walaupun tidak bersekolah seperti orang-orang hari ini, ternyata Bapak Ibu ini suatu hal yang menarik. Orang Minangkabau atau Sumatera atau Melayu atau Jawa atau Kalimantan, Sulawesi, semuanya di Nusantara punya sekolah yang bukan sekolah resmi, bernama surau, pesantren, langgar dan sejenisnya. Ya, mereka itu sekolah di surau karena dulu surau itu ngaji kitab. Ternyata syekh yang sekarang tidak mampu ngaji kitab, yang dikaji kitab yang lain. Ya, maka surau-surau itu tergantung syekhnya. Tergantung syekhnya. Syekhnya pesuluk, mengajar ke suluk, maka muridnya jadi pesuluk. Syekhnya ahli ngaji, Angku Dahni di Pailanse, beliau ahli kiraat yang 7. Maka keluaran dari surau situ mampu baca Al-Quran. Oke. Kembali ke Nabi Muhammad SAW.
Bapak Ibu yang bukan Allah, Nabi Muhammad SAW mengimami para ruh. Mengimami para ruh. Ya. Suara apa itu? Nah, dikecilin itu. Kok suara kita mirip itu? Kita dengarkan yang versi yang lain ya. Rabbi khalaq, coba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه البهي الجليل ربي خلق. Baik. Rabb yang mencipta. Lanjut. Rabbi khalaq yang menciptakan Taha min nur. Taha itu surat Taha. Surat Taha ayat pertama, lafaznya apa? Taha. Ternyata Taha itu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi khalaq Taha min nur. Tuhanku Allah Ta'ala yang menciptakan sang baginda Nabi Muhammad bernama Taha. Dari mana dicipta? Dari apa dicipta? Min nur. Dari apa? Dari nur. Disebut nurullah. Dari nur Allah. Ini menjelaskan bahwa Sayyidina Muhammad SAW nurnya lebih mulia dari nur Sayyidina Jibril. Malaikat dari nur, betul. Tapi malaikat itu namanya nur jisim, nur dari materi. Itu sebabnya malaikat masih dapat berwujud jasad. Bisa menyamar jadi laki-laki, bisa menyamar jadi perempuan, bisa menyamar jadi nenek-nenek, bisa nyamar jadi kucing. Itu malaikat itu bisa nyamar. Bisa nyamar jadi pohon, suka-suka. Jadi malaikat itu punya tubuh, tapi bukan tubuh tanah, tubuhnya tubuh cahaya. Tubuh cahaya ini berbeda dengan cahaya nur Allah. Jadi Sayyidina Taha, Sayyidina Muhammad SAW dicipta Allah dari apa? Dari nur Allah. Itu yang ada dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Nah, lalu di tengahnya nurun ala nur. Nur yang lebih tinggi dari semua nur. Nur yang lebih tinggi dari semua nur.
Oke. Jadi beda nur malaikat dengan nur Nabi. Mulai terjawab kenapa Nabi SAW tembus ke aras, sedangkan Jibril mengatakan, hai Muhammad, jika aku menaiki yang engkau naiki, maka ihtaraktu, aku terbakar. Ya, aku terbakar. Di dapur ada orang terbakar? Halo. Woi. Berisik aja yang di dapur itu ya. Jadi Sayyidina Jibril, kenapa beliau tidak mampu menembus yang Nabi tembus? Karena basic tubuhnya Sayyidina Jibril itu tubuh cahaya. Sedangkan Sayyidina Muhammad langsung dari nur Allah. Itu maksudnya. Langsung dari nur Allah. Nah, ini yang dibaca tadi, Rabbi khalaq Taha min nur. Nah, maka Bapak Ibu, dalam adab pembaca Quran yang mengerti ilmu nama Rasulullah SAW, ketika mereka membaca Taha, jangan heran kalau beberapa mereka mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bid'ah. Ya, ada sholawat Badar. Ya, salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Taha itu Nabi Muhammad. Apa arti Taha? Itu baru tafsirnya yang beragam. Yang pasti itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, apalagi kalimatnya? Fihi ihtiram nadahu aqbil ya muhtar. Lalu Allah memanggilnya, aqbil, menghadaplah wahai makhluk pilihan. Mukhtar, ya. Maka menghadaplah beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini baru naik. Coba kalimatnya apa? Lamma irtaqal baital ma'mur. Lamma irtaqal baital ma'mur. Tatkala Sayyidina Muhammad SAW naik. Kemana naiknya? Jadi di Mekah ada Baitul Haram, Al-Baitul Haram. Di Al-Quds ada Al-Masjid Al-Aqsa. Sedangkan di langit ada Al-Baitul Ma'mur. Itu ada ayatnya di surat At-Tur. Allah bersumpah, wal baitil ma'mur, demi rumah yang dimakmurkan oleh malaikat di langit. Nah, ulama kita beda pendapat, ini di mana? Di langit keempat atau langit ketujuh? Ya, beberapa guru kami mengatakan langit keempat, yang satu lagi mengatakan ketujuh. Terlepas dari di mana itu, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Baitul Ma'mur. Ma'mur artinya ramai. Tapi makmur bahasa Indonesia, makmur artinya apa? Sejahtera. Tapi ma'mur bahasa Arab artinya apa? Ramai. Setiap harinya langit, satu hari 500 tahun. Masuk 70.000 malaikat bertawaf di Ka'bah Baitul Ma'mur. Jadi ternyata ada Ka'bah di situ. Bedanya Ka'bah di bumi pakai kiswah hitam, pakai penutup hitam, sedangkan yang di sana pakai tutup putih. Itu malaikat masuk setiap hari 70.000 dan tidak keluar sampai kiamat. Saking ramainya. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan Sayyidina Ibrahim duduk-duduk di Ka'bah putih Al-Baitul Ma'mur. Lalu lagi duduk-duduk menyandar begini, ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Ibrahim? Ya Muhammad, wahai Muhammad, keturunanku Nabi yang soleh, aqri' minni assalam ala ummatik, sampaikan salamku untuk umatmu. Bapak Ibu, kita dapat salam dari Nabi Ibrahim. Makanya nama Nabi Ibrahim banyak disebut di dalam Al-Quran. Ya. Ternyata Nabi Ibrahim punya istri banyak. Salah satunya Siti Konturah. Yang sering dengar cuma Hajar dan Sarah. Sarah dulu baru Hajar. Ternyata belum menikah dengan orang yang berasal dari timur Tenggara. Dan besar kemungkinan
itu India, dan India dulu mencakup India yang ada di barat dan India timur. Jadi negeri Indonesia, Malaysia, Brunei dulu oleh orang Belanda disebut India Timur. Ternyata kita cek dalam kitab bahasa Arab disebut Syarqul Hind. Syarq artinya timur, Hind India, timurnya India. Jadi kita ini disebut India tapi di timur. Tapi orang kita menyebutnya Al-Jawi. Al-Jawi artinya Nusantara. Sekarang Al-Jawi artinya orang Jawa. Kalau di Minangkabau, Jawi itu sapi. Itu bedanya. Ya, tadi yang disebut Buya Aldomi, Syekh Ismail Al-Jawi, mursyid Thariqat Naqsyabandiyah di mana? Di Jabal Abi Kubais, itu pernah berkunjung pulang kampung ke Simabua dan kemudian diundang oleh Raja Ali Haji ke Pulau Penyengat menjadi mursyid di istana Riau, Riau Lingga. Ya. Dulu yang disebut Riau itu kepulauan, itu Pulau Penyengat dan sekitarnya ya, yang sekitar Batam, yang Pinang-Pinang itu ya, itu disebut dulu Riau. Syekh Ismail orang Simabua dulu mengajar di situ, lalu pulang ke Mekah, tidak lama meninggal di Mekah. Beliaulah yang membuat tadi yang dibacakan oleh Ustadz Dawami, itu silsilah Bapak Ibu dari Allah, Jibril, Nabi Muhammad sampai ke negeri awak. Ya, itu silsilah turun dari atas ke bawah. Syekh Ismail Simabua. Lalu diteruskan oleh murid-muridnya sampailah ke negeri kita ini. Ya. Al-Baitul Ma'mur, Sayyidina Ibrahim, para malaikat, ya. Apa kata Sayyidina Ibrahim? Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sorga itu subur, tapi belum ada pohonnya. Sorga itu subur, tapi belum ada buahnya. Lalu sampaikan kepada mereka, tanamlah sedari di dunia. Lalu bertanyalah Sayyidina Muhammad SAW, dengan apa umatku menanam wahai baginda? Baginda, ya kakek lah nyebutnya, kakek Ibrahim. Jawaban beliau, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, atau la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir mungkin zikir basic, zikir anak-anak, tapi ternyata itu taman-taman surga. Nah, itu disebut Al-Baitul Ma'mur. Jadi kalau masjid kita makmur artinya jamaahnya banyak. Kalau masjid yang di langit makmur, maka artinya jamaahnya malaikat itu banyak. Di saat seseorang baca amin, ya, kalau bersamaan aminnya dengan malaikat yang di Baitul Ma'mur, doanya mustajab. Doanya mustajab. Karena lafaz amin itu lafaz yang ada di Baitul Ma'mur. Jadi kalau imam baca waladdallin, langsung dijawab amin. Ini bukan lagi kampanye. Saya tidak ada urusan dengan politik itu. Ya, kita hanya mendoakan semoga Allah memilihkan pemimpin yang baik bagi negeri kita. Amin ya rabbal alamin ya. Lanjut, kalimatnya apa lagi? Lamma irtaqal baital ma'mur shallal imam wa qaddana min rabbihil bahil jalil. Oke. Ternyata kalau menurut lafaz syair ini, salawat ini, Nabi Muhammad SAW tidak hanya memimpin salat di Masjidil Aqsa, tapi juga memimpin salat malaikat di Baitul Ma'mur. Bayangkan, Nabi Muhammad setelah memimpin salat di Masjidil Aqsa, mimpin sholat malaikat di, apa maksudnya? Yang jadi umat Nabi Muhammad SAW tidak hanya makhluk di bumi, tapi beliau rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Ya, maka beliau jadi imam itu rahmat. Beliau jadi imam itu rahmat. Mengimami sesuatu, sekelompok orang, maka itu rahmat. Ada seseorang sahabat melihat kawannya disolati oleh Rasulullah SAW. Apa kata orang ini?
Saya berharap akulah mayat jenazah yang disolati baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi berdoa, doanya mustajab nggak? Ya, kalau kita mendoakan orang mati belum tentu mustajab. Ya. Jadi beliau juga shollal imam. Ya. Lalu disebutkan setelah tembus langit, kalimat berikutnya dana wa qad dana min rabbihil bahil jalil. Lalu diundang naik ke aras. Nah, Bapak Ibu, aras itu bahasa Arab. Itu artinya singasana. Artinya apa? Singasana. Kalau bahasa kita istana lah. Tapi Allah, nah ini yang perdebatan antara Wahabi dan Ahlussunnah. Kata orang Wahabi, Allah bertempat di aras. Maka bertanyalah ulama Ahlussunnah. Ini bukan lagi mau tengkar Bapak Ibu, ini cuma lagi mengisahkan. Ya. Kata ulama Ahlussunnah, aras itu makhluk atau bukan? Iya makhluk. Makhluk atau bukan Bapak Ibu? Aras. Bumi, langit, kursi, rof-rof, aras. Nah, aras itu makhluk dicipta atau bukan? Dicipta. Sebelum aras dicipta, Allah bertempat di mana? Maka yang mengajarkan hari ini Allah bertempat di langit atau di aras, kasih pertanyaan begitu. Ya. Jadi orang yang meyakini Allah bertempat di aras, dia akan kebingungan menjawab, sebelum aras dicipta Allah di mana? Ya. Nanti dia akan kafir-kafirkan gitu tuh ya, atau dia sesat-sesatkan, itu minimal sesat, inti Jahmiyah. Gitu. Ada istilahnya itu. Ya. Nah, kita bukan mau berdebat, Bapak Ibu, aras itu makhluk. Nah, dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan aras itu dicipta beberapa masa setelah Nur, yaitu 4 masa, 4.000 tahun. Jadi yang pertama dicipta tadi apa? Rabbi khalaq taha bin nur. Allah menciptakan Nur Nabi Muhammad SAW. Pertama kali, 4.000 tahun setelah itu baru apa? Baru aras. Jadi lebih tua Nabi Muhammad SAW atau aras? Lebih tua Nabi Muhammad atau langit? Nah, ini banyak yang ziarah ke Mekah, itu nggak mau ziarah ke Madinah. Kawan-kawan banyak hari ini di perkotaan. Gak usah, kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Ziarah bukan menyembah. Ya. Jadi beberapa kawan yang hanya ke Mekah, tidak ke Madinah, kami kasih pertanyaan. Lebih mulia Mekah atau Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia Bapak Ibu? Tadi udah dikasih bocorannya ya. Lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad SAW? Tapi oleh kawan lebih mulia Ka'bah. Yang benar mana? Lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad. Ka'bah ditawafi, Nabi Muhammad SAW diikuti. Lebih dahsyat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang hari ini tawaf ke Ka'bah, dia tawaf karena ajaran Nabi Muhammad atau dapat sendiri? Ya, sebagai tanda syukur kepada Allah, mesti bersyukur kepada makhluk. Jadi kalau yang berziarah ke Mekah, dalam ilmu adab etika, wajib ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kami Bapak Ibu, ini karena sudah malam, tidak mau buka ilmu yang aneh-aneh. Ya. Penutupnya tentang ini. Sayyidina Nabi Muhammad SAW mengatakan, Zurul kubura. Ziarahilah kubur. Fa innaha tudzakkirul maut. Karena itu mengingatkan kepada kematian. Ya. Jadi program yang kami lakukan beberapa hari ini, itu program mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, itu menziarahi kubur supaya ingat mati. Dan beliau-beliau yang kami ziarahi itu, jadi kami ke Syekh Muhammad Nuruddin, Syekh Ayas, Angkusai, Muhammad Zahid, lalu yang di itu, Bulakan Belikandi, pindah ke Sungai Dareh, tapi yang sudah dimakamkan di Padang Ambacang, lalu ke Barula, lalu ke Kumango, lalu ke Kumpulan, Pasaman. Kami berziarah
kepada mereka syekh yang mengajarkan untuk mengingat kematian. Nah, mereka dulu di mana bersuluknya? Syekh Muhammad Tahir bersuluk dulu di Mekah. Di depan Masjidil Haram itu Bapak Ibu itu ada nama satu bukit Jabal Abi Kubais. Sekarang jadi kantor imam pengurus Masjidil Haram. Dulu tahun 80-an masih ada asrama. Disebut Ribat Naqsyabandi. Dari situlah nama Ribat diambil. Ya. Nah, dulu orang-orang kita ada Syekh Jamil, orang Tungka, Bapak Ibu, orang Tungka. Tungka itu di situ juga. Beliau pernah bersuluk di sana setelah suluk di Barula. Lalu dia punya kawan namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi akhirnya dengan beliau karena dulu tidak ada WA, tidak ada handphone, mereka berkirim-kirim surat. Jadi Syekh Jamil ini punya murid yang dianggap kurang ajar, berkhianat. Ternyata ini murid bukan kurang ajar, bukan khianat, tapi belum diajar. Makanya dia pindah-pindah majelis tapi tidak tahu adab. Ketika dua si murid ini pergi ke Mekah, lalu berguru ke Syekh Sulaiman Zuhdi, kawan Syekh Muhammad Jamil, orang Tungka. Beliau berdua sudah diajarkan adab. Maka berkirim suratlah Syekh Sulaiman Zuhdi, wahai Syekh Jamil, semoga Allah menjamilkan sikapmu kepada dua murid tadi. Maksudnya apa? Ini murid kurang diajar, maka ajarlah dia. Ya, sebagaimana nama engkau itu bagus, semoga bagus sikapmu kepada muridmu. Jadi guru-guru jangan heran kalau ada murid agak durhaka atau kurang adab itu wajar. Ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, surau-surau tarekat di Minangkabau muridnya kurang diajari adab. Mohon maaf orang-orang tarekat kurang diajari adab. Coba dibandingkan dengan santri di Jawa, di Banten itu lain. Contoh gampang. Kalau santri pesantren itu tidak berani, itu kiainya bukan mursyid, dia cuma guru baca kitab. Si murid tidak berani jalan lalu lalang di depan kiainya. Kalau di kita udah mursyid dipanggil, Buya sini, foto aja. Buyanya sedang duduk AC, ditarik pakai tangan kidal. Dan itu sering kami setiap kali berkunjung, itu si murid itu ngomong begitu ke gurunya. Tapi Buya ini baik hati. Ya, Syekh Mursyid nih baik hati, dia berdiri aja Pak, dia senyum aja, ya, mau aja dia nggak apa-apa, ya. Padahal itu su'ul adab buruk. Gitu. Coba lihat Bapak Ibu, mohon maaf, kalau orang kita, orang Minangkabau nih, katanya adat bersandisara kan, tapi saya nggak nemuin itu, ya. Kalau salaman sama guru, Buya, ya kan, Buyanya di situ, Buya. Kalau di Jawa enggak, orang duduk dulu begini, Buya, Assalamualaikum. Kalau nggak mau cium tangan, tunduk dulu, gurunya di bawah kok. Tapi itu nggak ada adabnya. Tapi buya-buya kita sudah terbiasa dengan akhlak murid begitu. Akhirnya beliau-beliau, ya biasa aja kan Buya. Iya Buya, iya Pak. Lah biasa Pak, yo murid mantiko itu tuh. Itu bukan muridnya mantiko, ndak ada nama ajar. Jadi bukan murid itu kurang ajar. Memang tidak ada yang ngajari. Bapak Ibu kalau di pesantren, gak usah di sini. Kita ke Mandailing. Itu ada makom Syekh Kiai, guru pesantren, itu dijaga, dipelihara, orang zikir setiap hari. Kalau di kita tadi gimana? Penangkal petir, melalang, melintang di atas kuburan wali. Ya, itu luar biasa itu. Segitiga bermuda Pak, melintang. Ditegur marah. Enggak tahu kau doh, iko kubur wali kau. Malah kemudian melawan gitu. Nah, itu aneh. Katanya negeri adat bersandi syarak bersandi kita belah PR gitu kok Pak. Ya.
PR kita ke Balurah, bala cerita juga. Rusuh hati wak mancalianya. Rusuh kami melihat itu. Ya, sangat gelisah, sangat gelisah. Ya, semoga Allah perbaiki negeri kita ya, orang-orangnya, guru-gurunya, murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin ya. Maka kami mohon maaf sengaja membuat kejutan dan terapi kejut. Jadi kita buat program ziarah silsilah Minangkabau. Kita lihat nih orang dari luar beradab kepada silsilah kita. Masa orang Minangkabau tidak beradab kepada guru dan tokohnya sendiri? Itu maksudnya. Dan gak usah berkalam seperti orang-orang yang putus asa. Dulu kan Minangkabau maju. Dulu. Gak usah. Dulu, emang hidup di zaman dulu. Ya, dulu kan gak ada motor, gak ada mobil. Maju apaan? Ya, bukan itu. Kita tidak akan terlena oleh masa lalu. Ya, dan mohon maaf Bapak Ibu, silsilah thariqat kita menunjukkan tidak ada sukuisme. Ya, tidak ada rasis. Dari orang Minang ke orang Batak ke orang Melayu, begitu sampai ke orang Arab, orang Kurdi ke India ke Uzbek. Biasa. Karena mereka sudah disatukan oleh silsilah zikir keilmuan. Bukan lagi berdasarkan ras, ya, suku, tidak lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, semoga mohon doa ya, mohon maaf kalau kalam tadi menyinggung, tapi ini wajib kami sampaikan karena kami gelisah melihat negeri yang katanya Islami tapi adabnya tidak Islami. Ya. Ke depan guru-guru ngaji ya nanti semoga mau mengajarkan adab-adab itu kepada para murid. Ya. Bapak Ibu kalau di Jawa di pesantren kiai punya keluarga itu dihormati. Kami ke pesantren-pesantren sekitar Sumatera Barat. Itu anak kiai, anak syekh, anak tuanku syekh, kalau tidak mewarisi ilmu kiai, tidak dihormati. Dan buya paknya anak endak. Ya. Begitu orang-orang. Padahal kalau ingin dapat berkah ilmu sang guru, hormati keluarganya. Nah, dan itu kurang. Apalagi murid yang meneruskan ilmunya. Semoga tradisi ini mulai berjalan ya. Maka kami alhamdulillah walaupun tidak banyak ya, kami berziarah kepada yang wafat. Kalau ada keluarga yang hidup kita sapa, ya kita sapa, kita ya beradablah seperti layaknya seorang murid kepada guru, seorang anak kepada ayah. Bapak Ibu yang bukan Allah, Nabi Muhammad SAW berisra Mi'raj itu mirip-mirip ziarah. Berziarah di setiap tempat, bertemu tokohnya, nabinya, berziarah ke langit-langit, langit 1, 2, sampai 7, dan ada nabi di sana. Maka sekarang kita hidupkan, semoga ziarah ini menghidupkan rohani kita semua. Insya Allah ke depan Bapak Ibu akan ada program suluk, ya. Bisa jadi kami yang pulang, bisa jadi ada 3 buya tadi yang kami sebut, ya. Karena orang rumah sedang mengandung 7 bulan. Semoga mau dirayu mau pulang ya. Ya, mau ada ya. Barangkali itu Bapak Ibu, kalau mau mengaji dan agak lemak, ngajinya pakai kitab. Nah, kalau sekarang hanya tabligh akbar, yang penting menyadarkan diri kami dan kita semua tentang apa yang kita lakukan pada waktu-waktu ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi semua. Terima kasih kehadirannya, terima kasih semua panitia, terima kasih semua donatur. Semoga Allah memberkahi apa yang kalian lakukan ya. Yang sudah lelah, yang ada yang nggak tidur 3 hari ya, ada yang kalau lelok itu lelok duduk Bapak Ibu ya, banyak lelok duduk pakai zikir anfas hurufnya kho itulah banyak tuh. Jadi baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfiru, itu banyak. Untungnya tidak pas sujud. Kalau lagi sujud tidak balik-balik khawatir aja, bisa jadi berpulang atau terleloknya. Ya,
Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Terima kasih masyarakat, tokoh masyarakat yang sudah mengizinkan bus bolak-balik ya. Kolado, dan Tasinggung, Tagaduh, kami dari hati paling dalam minta kerelaannya. Kalai rela. Ya, bus lah berhari parkir di muka saji Pak. Mohon maaf kalau itu mengganggu. Semoga orang-orang yang terganggu itu Allah gugurkan dosanya, Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam takzim buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Buya menutup dengan resmi rangkaian ziarah kubro ini dan juga doa penutup. Baik, kita tutup program ziarah kubro. Kubro berarti ziarah besar karena menziarahi lebih dari satu silsilah. Dengan resmi, dengan rasa syukur alhamdulillah rabbil alamin, dan tanda terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kita kirimkan Al-Fatihah untuk pendiri surau ini, Syekh Muhammad Nuruddin, para mursyid, para pewakaf, dan semua yang hadir, semua yang pernah duduk sholat di surau ini. Al-Fatihah. Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.